Terkadang, ujian sejati dari sebuah mimpi bukanlah saat kita meraihnya, tetapi ketika kita mencoba menjaganya tetap menyala. Zaskia telah menembus dunia. Dari garasi kecil di kampung padat, ia kini berada di negeri asing yang jauh dari segalanya yang ia kenal. Tapi mimpi besar selalu datang dengan tantangan yang besar pula. Dalam episode terakhir ini, kita akan menyaksikan perjuangan Zaskia di tanah impian, tentang bagaimana ia jatuh, bangkit, dan memberi arti pada langkah kecilnya. Ini bukan lagi hanya tentang Zaskia, melainkan tentang ribuan anak yang melihat cahaya melalui kisahnya. Inilah akhir dari satu perjalanan, dan awal dari banyak perjalanan lainnya. Udara Boston menyambut Zaskia dengan suhu 8 derajat dan kabut tipis. Jaket murahnya tak cukup menahan dingin, tapi matanya tetap menyala saat pertama kali menjejakkan kaki di Bandara Logan. Semua terasa asing. Bahasa, jalan, bahkan bau udara. Ia dijemput oleh relawan kampus dan dibawa ke asrama internasional. Kamar kecilnya di lantai 4 terasa mewah dibanding rumah kontrakan di Indonesia. Tapi di balik semua fasilitas itu, rasa sepi datang menghantam. Malam pertamanya dilalui tanpa suara mesin jahit ibunya. Tak ada suara angkot ayahnya pulang. Hanya suara pemanas udara dan dengung lampu neon. Zaskia duduk di tepi ranjang menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota gemerlap, tapi hatinya kosong. Ia menulis di buku hariannya. Ternyata dingin bukan hanya karena cuaca. Keesokan harinya orientasi kampus dimulai. Aula penuh dengan mahasiswa dari seluruh dunia. Mereka saling bercanda dan berbicara cepat dalam bahasa Inggris. Zaskia diam, hanya tersenyum dan mengangguk. Ia merasa kerdil. Ia mencoba menyimak, tapi tak semua istilah ia mengerti. Di kelas pertamanya, profesor menjelaskan teori dalam tempo cepat. Ia mencatat tapi kehilangan arah. Ia bertanya pada teman sebelah, namun hanya dijawab dengan singkat. Ia merasa tertinggal. Semangatnya mulai goyah. Malam itu ia menangis lagi. Tapi ia menulis, "Aku tidak datang sejauh ini untuk menyerah." Ia mulai mencari strategi baru. Ia membaca ulang materi lebih lama dari mahasiswa lain. Ia rekam penjelasan dosen diam-diam untuk dipelajari ulang. Ia rajin datang ke ruang bimbingan akademik. Ia menonton ulang pelajaran di YouTube sampai larut malam. Ia mulai berani bertanya di kelas. Meskipun logatnya terbata, profesor tersenyum dan menjawab dengan sabar. Perlahan, rasa percaya dirinya tumbuh kembali. Ia bergabung dalam klub penulisan kampus. Esai pertamanya berjudul The Voice from the Garage, diterbitkan di buletin kampus. Banyak yang tertarik dan ingin tahu siapa dia sebenarnya. Zaskia mulai dikenal di lingkaran akademik. Ia juga diminta menjadi pembicara tamu untuk sesi motivasi pelajar internasional. Tapi kesuksesan akademik bukan akhir dari tantangannya. Ia mengalami culture shock. Di kafetaria, ia tak terbiasa dengan menu daging mentah dan salad dingin. Ia sering makan roti dengan sambal saset yang dibawa dari rumah. Ia kesepian, terutama saat perayaan Thanksgiving dan Natal. Semua teman pulang ke keluarga, Zaskia hanya sendirian di asrama. Ia menonton video keluarga yang makan bersama, lalu menangis. Tapi justru dalam kesepian itu, ia menulis puisi dan surat-surat untuk keluarganya. Surat-surat itu kelak dikumpulkan menjadi naskah yang dikirim ke penerbit kampus. Buku kecilnya berjudul Langkah Kecil dari Garasi, diterbitkan untuk komunitas mahasiswa. Responnya luar biasa. Mahasiswa dari berbagai negara menulis email padanya. Mereka terinspirasi. Seorang mahasiswa asal Ethiopia berkata, "Cerita kamu adalah cerita kami juga." Zaskia sadar, perjalanannya punya makna lebih luas. Ia mulai aktif di kegiatan sosial kampus. Ia menjadi mentor bagi pelajar Asia Tenggara yang baru datang. Ia bahkan membentuk komunitas Garage Scholars
wadah bagi mahasiswa dari keluarga sederhana. Dalam komunitas itu, ia berbagi cerita, strategi belajar, dan semangat bertahan. Ia diundang ke forum internasional tentang akses pendidikan. Di forum itu, ia menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris dengan percaya diri penuh. Mimpi itu tidak butuh asal mewah, hanya butuh tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, ucapnya di atas podium. Video pidatonya viral. Media lokal di Indonesia kembali menyorotnya. Sekolah lamanya membuat mural wajah Zaskia di dinding aula. Pak Heri dan Bu Rini menangis melihatnya dari layar TV tetangga. Mereka tidak pernah menyangka anak mereka bisa sejauh ini. Tapi Zaskia tidak lupa diri. Ia menabung dari hasil beasiswa tambahan. Ia kirimkan uang ke orang tua secara rutin. Ia juga membeli laptop baru untuk adik sepupunya yang ingin ikut jejaknya. Di tahun ketiga kuliah, ia magang di lembaga pendidikan dunia. Ia membantu merancang program beasiswa untuk negara-negara berkembang. Ia mulai menyusun skripsinya tentang kesenjangan akses pendidikan global. Dosen pembimbingnya memberi pujian tinggi. "Tulisanmu menyentuh karena kamu menulis dari pengalaman," kata sang dosen. Zaskia menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude. Upacara kelulusan diadakan di lapangan kampus yang megah. Ia mengenakan toga dengan selempang penghargaan. Di tangannya, ia menggenggam foto keluarga. "Ini bukan hanya untukku," ucapnya dalam hati. Selesai acara, ia menerima tawaran bekerja di organisasi internasional. Tapi ia menolak. Ia memilih pulang ke Indonesia. Banyak yang heran. "Kenapa pulang? Di sini masa depanmu terbuka lebar," tanya seorang teman. Zaskia hanya tersenyum. "Karena masa depanku dimulai dari tempat yang aku sebut rumah." Ia kembali ke kampungnya setelah 5 tahun. Jalan sempit masih sama, suara pasar masih gaduh. Tapi kini, anak-anak kecil berlarian sambil meneriakkan namanya. Ia mengunjungi sekolah lamanya. Ia berdiri di depan murid-murid dengan senyum penuh haru. Ia bercerita tentang perjuangannya, tentang garasi, dan tentang harapan. Ia memulai program beasiswa mandiri untuk siswa berprestasi dari keluarga miskin. Namanya Langkah Garasi. Ia mengundang alumni luar negeri lain untuk menjadi mentor. Ia membangun pusat belajar digital di rumah kontrakan yang kini direnovasi. Garasi yang dulu tempat ayahnya memarkir angkot, kini jadi ruang baca. Di dindingnya tergantung tulisan, "Setiap anak punya cahaya, jangan padamkan." Ayahnya tak lagi menarik angkot, tapi ia selalu duduk di teras melihat anak-anak belajar dengan senyum bangga. Ibunya menjadi pengurus komunitas belajar ibu dan anak. Kampung itu berubah, bukan karena uang, tapi karena semangat. Semangat dari satu anak yang berani bermimpi. Di suatu sore, Zaskia duduk di garasi itu bersama anak-anak kecil. "Kak, apakah kami bisa seperti Kak Zaskia?" tanya seorang anak. Zaskia tersenyum dan menjawab, "Kalau kalian mau terus melangkah, pasti bisa." Anak-anak itu tertawa, bermimpi, dan mencatat cita-cita mereka. Zaskia menatap langit jingga di atas atap seng. Ia menutup mata, menarik nafas dalam, lalu berkata dalam hati, "Terima kasih Garasi, kau adalah pintu ke dunia." Dan disinilah kisah itu berakhir, tapi dampaknya baru dimulai. Zaskia bukan hanya seorang anak sopir yang berhasil. Ia adalah simbol harapan. Bukti bahwa keterbatasan bukan batasan. Bahwa setiap langkah kecil, jika terus dijaga, bisa membuka jalan bagi banyak jiwa. Bagi mereka yang tinggal di rumah sempit, yang belajar di bawah cahaya redup, yang punya mimpi tapi tak tahu kemana harus melangkah. Semoga kisah ini menyala di hati siapapun yang mendengarnya. Karena dunia butuh lebih banyak Zaskia, dan mungkin salah satunya adalah kamu.